Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun anak-anak sedang menonton video ini dan kapanpun dimanapun anak-anak sedang berada, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan terhindar dari virus yang sedang melanda dunia. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu materi kelas 4, tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nah, kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah untuk menggapai sebuah cita-cita yang kita inginkan. Nah, di sini ada bacaan. Mari kita membaca bersama-sama. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatkan dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia mulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ia mendapat inspirasi baru ketika melihat hewan-hewan kurban. Ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapat dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dengan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya, ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi. Berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Wow, sangat luar biasa sekali. Jadi seorang Tio ini sangat mempunyai tekad yang kuat, niat yang sangat kuat, dan tidak mudah putus asa. Cerita ini diambil dari www.ekonomiokezone.com dengan penyesuaian. Berternak merupakan kegiatan mengembangbiakkan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggal kalian? Entah itu ayam, ataupun bebek, sapi, atau kambing? Mungkin ada.
Mari kita mengamati. Di sini ada 4 buah gambar. Yang gambar pertama menunjukkan adalah gambar peternakan ayam. Gambar kedua menunjukkan gambar peternakan sapi. Dan gambar ketiga adalah gambar peternak bebek. Sedangkan gambar 4 menunjukkan gambar peternak kambing. Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Seperti ayam, bisa kita manfaatkan telur dan dagingnya. Jika sapi, bisa dimanfaatkan dagingnya dan susunya. Sapi juga bisa dimanfaatkan dari kulitnya. Bisa menjadi sebuah karya-karya seni, bisa menjadi sebuah beduk dan alat musik lainnya. Sedangkan bebek, kita manfaatkan dagingnya dan telurnya untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian kambing, sama halnya dengan sapi, kita manfaatkan dagingnya, susunya, begitu juga kulitnya. Para peternak berusaha akan hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Keahlian yang dibutuhkan oleh peternak. Yang pertama, menjaga kesehatan hewan ternaknya, memperhatikan asupan makanan dan minuman hewan ternak. Itu juga sangat penting. Membuat kandang yang sesuai dengan kebutuhan hewan ternak. Jadi jangan sampai jumlah hewan yang kita pelihara itu melebihi dari kapasitas tempat tinggalnya. Itu sangat mempengaruhi dengan kesehatan dan kenyamanan kehidupan para hewan ternak. Yang selanjutnya, keempat, menjaga kebersihan hewan dan membersihkan juga tempat tinggal hewan tersebut. Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Jadi tidak hanya beternak yang digeluti oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga banyak sekali masyarakat Indonesia yang menjadi petani atau di kehidupan pertanian. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhan aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produksi pertanian dengan kualitas yang sangat baik. Para petani menanam berbagai jenis tanaman di lahan garapannya, dari buah-buahan hingga sayur-sayuran. Di antaranya ada buah mangga, buah apel, dan lain-lain. Sedangkan sayuran ada seperti brokoli, wortel, hingga kembang kol. Tumbuhan-tumbuhan tersebut dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai sebagai tempat tumbuh kembangnya. Jadi tidak asal menanam di dataran rendah, kita juga harus menyesuaikan tumbuhan apa saja yang cocok atau yang bagus, yang sesuai untuk ditanam di lahan tersebut. Nanti kita akan membahas itu di halaman selanjutnya. Beberapa jenis lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Jadi lingkungan yang biasanya ada tumbuhan itu ada 2. Di Indonesia, lingkungan itu ada 3. Daerah pantai atau pesisir, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sedangkan untuk pertumbuhan-tumbuhan biasanya ditanam di 2
dataran ini atau di dua daerah, yaitu hanya ada di daerah dataran tinggi dan daerah dataran rendah. Tumbuhan yang bisa dibudidayakan di kedua dataran juga berbeda. Jika di dataran tinggi memiliki udara yang sangat dingin, di dataran rendah memiliki udara yang cenderung panas. Nah, ini juga mempengaruhi akan tumbuhnya tumbuhan tersebut. Tanaman yang cocok untuk dataran tinggi untuk buah itu mungkin ada apel, pir, dan stroberi. Sedangkan sayuran yang cocok di dataran tinggi ada wortel, buncis, kentang, atau kol, dan lain banyak lagi. Sedangkan di dataran rendah, tanaman yang cocok jika buah itu ada buah mangga, buah jeruk, dan buah rambutan. Mungkin jika buah ini ditanam di dataran yang tinggi, hasilnya tidak sebagus yang ditanam di dataran rendah. Sedangkan sayuran yang bagus ditanam di dataran rendah ada sayur bayam, kangkung, terong, dan lain banyak lagi. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui mungkin ada minyak bumi. Terus ada lagi batu bara. Nah, yang seperti itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat kita perbarui. Karena sekalinya dia habis ya sudah, tidak bisa diciptakan kembali. Kita harus mencari lagi yang baru. Keragaman sumber daya alam, lingkungan, pekerjaan, dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Kini, kalian sudah tahu bahwa keragaman itu membuat hidup kita semakin berwarna. Keindahan keragaman tersebut bisa dituangkan ke dalam puisi. Mari kita membaca puisi berikut ini. Nah, anak-anak, di sini ada puisi yang berjudul Hidupku Penuh Warna. Karya D. Karitas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya mempesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian, cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama-sama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Nah, perhatikan baik-baik puisi berikut. Nanti ada banyak pertanyaan tentang puisi yang ada di sini, yaitu yang berjudul Hidupku Penuh Warna karya D. Karitas. Baik anak-anak, ini materi kali ini sudah selesai. Waktunya membuat tugas.
Untuk tugas pada materi ini, yang pertama ada isilah tabel berikut dengan sumber daya alam dan mata pencaharian penduduk yang sesuai dengan lingkungannya. Penduduk yang sesuai dengan lingkungannya. Yang pertama ada lingkungan dataran tinggi. Potensi sumber daya alamnya itu apa saja? Mata pencaharian penduduk itu yang ada di dataran tinggi itu apa saja? Banyak sekali, nanti anak-anak bisa tulis dalam buku tugasnya. Sedangkan di dataran rendah dan di daerah pantai. Nomor 2. Dari puisi yang sudah kita baca sebelumnya, apa judul puisi tersebut dan siapa pengarangnya? Nomor 3. Menurutmu, apa isi puisi tersebut? Puisi tersebut tadi menceritakan tentang apa, membahas tentang apa, dan intinya bagaimana nanti bisa dijelaskan. Berapa jumlah bait di puisi tersebut? Berapa jumlah baris di setiap baitnya? Dan yang terakhir, tentukan rima setiap bait pada puisi tersebut. Jadi setiap baitnya ia memiliki rima apa, ABAB atau AABB. Kalian bisa menentukan, jika lupa bisa kembali menengok atau melihat video pembelajaran yang sebelumnya karena sudah dijelaskan. Baik anak-anak, demikianlah materi kita kali ini. Kembali ada pesan, kehidupan kita bergantung kepada alam. Oleh karena itu, rawatlah dan jagalah alam tersebut agar kehidupan kita tidak terganggu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.